Jadi berarti biar kelar dulu ceritanya. Ya enggak, nanti di tengah-tengah. Ya nanti sekali-kali nggak apa-apa tuh. Iya. Masa saya tuh pelupa, suka makan berutu. Oh. Jadi ceritanya gini, ini ya mungkin saya kaitkan dengan ya mungkin danyang atau apa ya, entah danyang atau apa. Tapi itu masih di sekitaran desa kita. Nah, desa kita. Kan waktu itu kan seperti yang diceritakan Mas Naryo dulu kan sering senang belajar ilmu bela diri, tenaga dalam dan sebagainya. Terus dari pihak pembimbing dulu itu suruh mengembangkan, jadi kayak latihan mental, terus nanti belajar bersama seperti itu. Nah itu ada cerita gini, waktu itu kan ada satu tempat itu kan buat latihan. Terus saya survei datang terlebih dulu awal itu. Ya kebetulan waktu itu memang saya ibaratnya di Brendeske, jadi nggak pada datang gitu. Soalnya itu kan gini, waktu itu kan jadi musim hujan tapi masih basah-basah licin itu waktu itu loh, jadi demeng itu loh. Habis hujan. Udah males. Nah waktu itu saya kan langsung datang ke situ. Itu kan di sebuah kalau di sini kan sungai, Pinggir kali. Pinggir kali atau bisa dikatakan kedung. Iya. Nah kalau Jawa kan kedung. Saya datang dari atas itu kan tepatnya itu kan di sebelah utara kuburan. Sebelah utara kuburan toh. Ya waktu itu saya melipir, itu kan ada jalan setapak di bagian kuburan itu ada jalan setapak, dan satu-satunya akses jalan ke situ cuman itu. Gitu. Saya datang itu dari mau turun itu baunya sudah nggak enak. Ya pertama itu saya kira sudah pada datang waktu itu. Itu kan kedungnya kan ya waktu itu memang masih namanya juga masih musim penghujan ya. Jadi masih ada airnya kan seperti itu. Sendirian itu posisinya? Sendirian kan saya datang awal. Terus waktu datang itu saya sudah kayak bau bunga, tapi bunganya itu kayak bau bunga layu itu, kayak bunga makam itu loh. Apa entah itu bunga makam, di situ saya nggak kurang teliti, tapi sepertinya memang itu dari situ gitu. Saya turun, itu sudah ada saya melihat itu kan agak jauh tuh itu. Saya melihat satu bayangan, tapi ini dikelilingi beberapa orang itu. Ya tahunya saya itu memang orang gitu loh. Kira teman-teman nih. Kira teman-teman gitu. Terus pada waktu itu yang mengelilingi itu hanya diam. Ya saya sudah berpikiran ini apa kan seperti itu. Sudah mengkorok semua, sudah berdiri. Terus pada waktu menyaksikan itu saya itu kayak sempat kayak misalnya blong nek Jawane apa ya? Bengong. Jadi kayak terpaku mau melakukan apa-apa nggak bisa loh. Jadi kayak terpaku, benar-benar terpaku, itu jarak sudah dekat. Saya menyadari itu sudah keliling. Jadi itu memang ritual di alam jin sana. Gitu. Itu namanya kalau nggak salah itu kan Mbah Kubah. Mbah Kubah. Di sana itu yang saya tangkap, dia itu ritual rasuk mustoko. Jadi ngerasuk mustoko itu pergantian kepala. Kepala ganti tukeran. Itu ya Mbah Kubahnya itu. Jadi waktu itu ya memang saya itu benar-benar terpaku itu satu sosok itu dikelilingi. Terus yang satu sosoknya itu kan membawa kepala. Tiba-tiba datang loh sosoknya itu membawa satu kepala itu. Kepalanya memang nggak begitu terlihat jelas, tapi di sekelilingnya itu langsung dulu kan kamu pernah sempat ada nyanyian lelebah pangan aku iwa antah itu. Ternyata di situ. Jadi bukan lelebah, jadi wewebah. Entah saya yang salah dengar atau gimana, itu kan yang mengelilingi itu kan menari kayak
wewe bah pangan aku iwak entah dan sebagainya. Terus ini seperti Ya, itu. kalau Malaysia kayak orang suku gitu ya. Orang suku seperti itu. Suku Bedani. Nah, terus ada sosok lain yang datang itu membawa kepala. Jadi waktu itu benar-benar saya menyaksikan itu yang di tengah itu dia itu tanpa kepala. Oh, emang dari awal tidak ada kepala nih. Oh, waktu itu gitu. Waktu itu nggak ada kepalanya gitu. Nah, itu ya mungkin ya saya tangkap atau gimana saya telusuri dan sebagainya itu ritual dunia sana kan, ritual merasuk mustaka kan kepala. Nah, itu tapi nggak tahu itu bagaimana sebenarnya, nggak tahu, tapi itu mungkin hanya di dunia sana. Langsung kepala itu ditaruh sini, Dipasang badannya. Waktu kepala itu kan langsung menghadap ke arah barat loh. Saya kan datangnya dari arah barat. Hasilnya seperti itu. Dia itu langsung gini. Saya itu masih ke moto-moto apa ini? Terngiangnya atau gimana ya? Terpandang. Terpana. Jadi waktu tatapan sama kepalanya, dia itu kayak seperti kehadiran saya nggak diinginkan. Padahal setiap hari kan kita latihan di situ. Saya sudah sempat drop. Jadi dia itu memandang dengan saya dengan matanya itu memang benar-benar mata yang bersinar merah. Tapi walau itu kan remang-remang toh. Jadi habis itu ya cuacanya memang cerah tapi habis hujan. Dia memandang saya masuk. Terus saya bagaimana berusaha keluar dari situ. Kamu tahu kalau misalnya orang kelindih, jadi mau bergerak itu susah. Jadi seperti membeku. Gitu. Akhirnya dalam hal ini saya saya lari. Jadi sandal saya sampai itu, kan sudah menyeberang lah itu kan, dari atas kan jalurnya kan nyebrang. Nah, kalau mau pulang, kalau misal aksesnya itu jalur utara kan lebih lama toh, lebih lama. Jadi ibaratnya entah bagaimana itu saya langsung lewat jalur kuburan tadi gitu. Malah lewat kuburan pulangnya. Entah waktu itu ya saya sempat masuk. Sungainya masih agak besar ya? Agak besar, tapi masih milik itu. Nah, saya jalan itu jadi gini, yang saya kan gini, itu perasaan nggak enak itu. Saya mau menoleh ke belakang itu kayak suara pok kayak suara kita, tapi bukan suara hewan. Saya sempat merinding, dan namanya juga pas posisi itu mental cagi down. Kan belum pas seneng-senengnya kan belajar terkadang waktu itu. Belum ibaratnya belum menguasai dan sebagainya mungkin ya, belum pelajari ini itu. Saya lihat tengok belakang itu dia ngejar. Tapi itu sosoknya itu memang sosok tinggi besar tapi menanteng kepala. Belum kepasang dari kepalanya. Kepasang. Jadi dengan itu kan ya saya nggak tahu toh, apa saya menggagalkan atau nggak tahu toh itu. Ibaratnya dia itu kamanungsan terus terlihat oleh saya kan nggak tahu. Itu sampai 3 malam saya didatangi terus. Tapi nggak ngomong apa-apa nih. Nggak ngomong apa-apa. Tadi kelintar gitu. Akhirnya ya lambat laun lah. Seperti itu langsung ibaratnya gini. Ya saya memang melakukan kesalahan. Kamu dunia sana, saya dunia sini. Saya nggak bermaksud mengganggu dan nggak sengaja kan seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Ya satunya dengan Jawa gitu. Akhirnya waktu itu langsung hilang. Nggak datang lagi. Itu waktu ini saya ketakutan itu. Kejadian. Kayak misalnya itu bayangkan loh, sosok itu membawa kepala tenteng. Jadi pikiran saya itu waktu dia itu mau memasukkan kepala itu ke gembungnya itu ke lehernya itu, dia tatapan saya sebenarnya sudah dipasang begini loh. Tapi kan di tatapan saya seperti itu loh. Jadi mungkin emang yang kemanungsan terus menggagalkan. Makanya itu langsung ritualnya kan. Langsung dia itu berbunyi gini, langsung sorak-sorak dan sebagainya. Formasinya itu bubar. Yang itu, sempat gitu. Makanya itu kan otak adik gatok itu kan dinamakan kedung gubah. Aslinya penghuninya kan Mbah Gubah. Makanya dinamakan kedung gubah. Dan di sebelah timur sana itu sampai kuburan ke sana itu memang auranya memang jelek. Jadi hati-hati kalau gitu. Itu auranya itu memang jelek, ada yang jahil. Padahal saya waktu kecil itu sering berenang sana. Tapi auranya itu kan
juga terpengaruh sama yang lemah sangar, yaitu yang lemahnya dukut. Bang Dukut itu juga lemah sangar tuh. Itu ceritanya. Lanjut. Saya masih itu, saya Shock. masih shock.